Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmida dengan NIM C2383207044. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengembangan instrumen evaluasi pembelajaran pada mata pelajaran informatika. Nah, untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah evaluasi pendidikan yang diampu oleh Bapak Alam Firdaus SPD MKOM. Lanjut. Nah, untuk capaian pembelajarannya, capaian pembelajaran yang dipilih dalam pengembangan instrumen ini adalah peserta didik mampu memahami konsep dasar jaringan komputer, jenis-jenis jaringan komputer, serta fungsi jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Untuk tujuan pembelajarannya, nah, berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, diturunkan beberapa tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian jaringan komputer, mengidentifikasi jenis-jenis jaringan komputer, serta menjelaskan fungsi dari jaringan komputer. Nah, tujuan pembelajaran ini dipilih karena relevan dengan kebutuhan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik serta dapat diukur secara objektif menggunakan instrumen evaluasi yang dikembangkan. Lanjut. Gambaran umum instrumen. Nah, instrumen evaluasi yang dikembangkan terdiri atas dua jenis. Yang pertama, instrumen tes berupa soal pilihan ganda sebanyak 10 butir yang digunakan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik. Kedua, instrumen non-tes berupa angket motivasi belajar yang terdiri atas 10 pertanyaan untuk mengukur domain efektif peserta didik. Nah, dari kedua instrumen ini saling melengkapi dalam memberikan gambaran hasil belajar pada peserta didik. Lanjut, untuk kisi-kisi instrumen. Nah, kisi-kisi instrumen ini disusun berdasarkan tujuan belajar yang telah ditetapkan. Indikator yang diukur meliputi pemahaman konsep, jenis, dan fungsi jaringan komputer. Untuk level kognitifnya, yaitu yang digunakan pada C1 yaitu mengingat, C2 memahami, C3 dan C3 itu menerapkan. Nah, untuk bentuk soalnya adalah yaitu pilihan ganda untuk bentuk soalnya, dan setiap butirnya itu memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan pembelajaran. Lanjut. Nah, untuk proses uji coba instrumen ini, uji coba instrumen ini dilaksanakan secara daring kepada peserta didik kelas 10. Instrumen dibagikan setelah peserta didik menerima pembelajaran materi di akhir pembelajaran, yang di akhir penyampaian materi itu, gitu. Nah, uji coba ini juga bertujuan untuk memperoleh data yang digunakan dalam analisis kualitas instrumen. Nah, untuk jumlah peserta didik yang terlibat dalam uji coba ini yaitu ada 10 peserta didik. Lanjut. Nah, selanjutnya itu media dan waktu uji coba. Nah, media yang digunakan dalam pelaksanaan uji coba instrumen ini adalah melalui Google Form. Nah, penggunaan Google Form ini memudahkan proses pengumpulan data dan rekapitulasi data secara otomatis. Nah, untuk uji coba dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. Oke, lanjut. Oke, untuk ringkasan analisis butir soal. Nah, berdasarkan hasil analisis butir soal, diperoleh tingkat kesukaran. Soal berada pada kategori mudah hingga sedang.
Untuk daya pembedanya, soal berada pada kategori cukup hingga baik. Nah, sebagian besar distraktor ini berfungsi dengan baik, meskipun terdapat beberapa butir soal yang memerlukan revisi minor. Nah, secara umumnya instrumen tes pilihan ganda dinyatakan layak untuk digunakan. Lanjut, selanjutnya itu hasil reliabilitas instrumen. Nah, hasil perhitungan reliabilitas instrumen non-tes ini menggunakan alpha Cronbach, itu menunjukkan nilai sebesar 0,82. Nah, nilai tersebut berada kategori reliabilitas tinggi sehingga instrumen angket motivasi belajar dinyatakan konsisten dan dapat dipercaya untuk mengukur domain efektif peserta didik. Nah, selanjutnya makna hasil analisis. Untuk makna dari hasil analisis instrumen ini menunjukkan bahwa instrumen tes dan non-tes yang dikembangkan memiliki kualitas yang baik. Nah, instrumen tersebut dapat digunakan sebagai alat evaluasi pembelajaran yang mampu mengukur aspek kognitif dan efektif peserta didik secara seimbang. Nah, untuk kesimpulan sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa pengembangan instrumen evaluasi ini telah dilakukan sesuai dengan prinsip evaluasi pendidikan. Nah, instrumen tes dan non-tes yang dikembangkan saling melengkapi dan layak digunakan dalam pengembangan pembelajaran informatika. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.